Siap, siap. Dah, bawa ke siang. Siap. Iya, sumpah yang bau ni. Iya, Ada. banyak mulu Siang. aja. Tuh. All here for the taking. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough giving. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You were not as tough though. Dalam rangka menciptakan situasi aman kondusif, maka Polres Bitung membentuk tim Tarsius Presisi untuk merespons secara cepat setiap laporan pengaduan masyarakat terkait kriminalitas. Kiranya Kota Bitung tetap aman kondusif. Salam presisi. Warga melaporkan adanya tindak penganiayaan menggunakan senjata tajam di Kelurahan Pateten 3. Berdasarkan keterangan warga, korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Setelah menerima laporan tersebut, tim segera menuju lokasi kejadian untuk melakukan pengecekan dan tindakan lebih lanjut. Sesampainya di lokasi kejadian, tim tidak menemukan tanda-tanda keberadaan pelaku maupun aktivitas mencurigakan di sekitar area tersebut. Untuk memastikan kondisi korban serta mendapatkan informasi lebih lanjut terkait identitas dan ciri-ciri pelaku, tim kemudian bergerak menuju rumah sakit tempat korban dirawat. Hah? Sudah. Oh, biar. Berapa bang? Sama-sama dokter. Cuma di badan ada? Cuma ini yang paling parah. Robek atau ini robek? Akhirnya, pelaku berhasil diamankan berkat kolaborasi antara tim dan satuan narkoba. Penangkapan berlangsung tanpa perlawanan, dan pelaku turut diamankan bersama barang bukti yang terkait dengan tindakan penganiayaan tersebut. Selanjutnya, pelaku bersama barang bukti diamankan dan dibawa ke Makopolres Bitung untuk diproses lebih lanjut sesuai prosedur yang berlaku. Tim menerima informasi bahwa telah terjadi tindak penganiayaan menggunakan senjata tajam di sebuah kos-kosan yang berada di Kelurahan Girian Weru 2. Astaga. Sini kata lu, sini nih. Kotak di sini. Kenapa dia bilang sini kata? Dia tulisan Om ada bilang tadi. Banyak sekali sampai dalam. Sibir. Kira masalah siapa nih ini gua? Iya. Apa nanti kita yang punya kos. Kronologi kejadian, pada hari Minggu, sekitar pukul 3 sore, pelaku sedang mencari pacarnya yang sudah beberapa hari tidak pulang ke rumah. Sekitar pukul 4 sore, pelaku melintas di sebuah tempat kos yang berada di Kelurahan Girian Weru 2 dan melihat sepeda motor milik pacarnya terparkir di depan kos tersebut. Melihat hal itu, pelaku kemudian memutuskan untuk mengecek kamar kos tersebut. Saat tiba di depan kamar, pelaku mendapati pintu dalam keadaan terkunci, namun jendela kamar terbuka. Pelaku kemudian mengintip melalui jendela dan melihat pacarnya dalam keadaan tanpa busana bersama korban. Dikuasai emosi, pelaku langsung masuk ke dalam kamar kos melalui jendela yang terbuka. Selanjutnya, pelaku mencabut pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, lalu menikam korban secara bertubi-tubi. Setelah melakukan penikaman, pelaku kemudian melarikan diri menuju Kelurahan Sagerat. Dari hasil penyelidikan, tim memperoleh informasi bahwa pelaku melarikan diri ke Kelurahan Sagerat.
Tim kemudian bergerak cepat menuju lokasi tersebut dan berhasil mengamankan pelaku tanpa perlawanan. Tanya pengantin. Orang yang lagi. Hah? Berapa orang udah bagi? Cuma kita yang Hah? sendiri yang udah bagi pagi. Berapa pisau? Cuma kita yang bawa pisau. Beda-beda. Cuma kita yang cuma kita yang masuk. Iya betul. Cuma kita yang masuk. Ada peran apa? Dia cuma balia apa kita? Balia. Yang masuk di dalam kamar berapa orang? Cuma kita. Ada 200. Oke, sudahlah. Oke, 12. Nanti kita tanya berapa orang kita? Kita nggak lihat dia berarti kan sampai 2 orang belakang. Kita ada lari ke belakang. Cuman dia korban bilang 2 orang. Kita korban sadar. Saat tim melakukan interogasi terhadap pelaku, pacar pelaku yang pada saat kejadian berada bersama korban, menyampaikan bahwa pelaku tidak datang seorang diri, melainkan bersama salah satu temannya. Mendengar keterangan tersebut, tim kemudian menggali informasi lebih lanjut untuk memastikan apakah teman pelaku turut terlibat dalam kejadian tersebut, atau hanya berada di lokasi tanpa keterlibatan langsung. Supaya kita boleh minta keluar. Jangan sampai dengan keterangan dengan teman kita. Ada di ini. Di mana dia? Di mana? Di Airpak. Airpak mana ini? Lapangan tembak, Asabri, masjid Asabri. kiper dan kemusnahan ke dalam ini. Sabri 1 terus ke atas. Yakin nggak ada di rumah dia? Iya. Di lapangan. Tim kemudian segera menuju rumah teman pelaku untuk meminta keterangan guna memperjelas peran dan keterlibatannya dalam kejadian tersebut. Langkah ini dilakukan agar rangkaian peristiwa dapat dipahami secara lebih akurat dan menyeluruh. Monitor ada mau masuk kanan, Kang? Iya. Sebelah mana? Terus, Le. Terus. Ini motor ini mana pakai tadi? Dia yang berbagi, yang pelakukan orang itu, gitu. Dia cuma di sini tadi ada nyak keluar sih dia cari pagi. Dia di kamar sudah tidur terus dia barusan ada sih dia. Dah kejadian kapan sekali? Oke, ya. Jam 3. Dia sekolah. Oh, dia dari ya. Oh, cuma kaki saja. Kalau yang penting Pak, begitu yang pentingnya ada kaidah. Biarpun seandainya ada, tetap kita mau namanya suruh begitu toh, tetap dia ada kita mau cari apa-apa. Sesampainya di rumah teman pelaku, tim menerima keterangan dari ibunya bahwa yang bersangkutan baru saja pergi meninggalkan rumah. Tim kemudian menyampaikan kepada ibunya agar anaknya segera menyerahkan diri dan memberikan keterangan.
tim menegaskan bahwa apabila ia tidak terlibat, tidak perlu merasa takut, karena tim hanya membutuhkan klarifikasi dan keterangan untuk memperjelas kejadian yang sebenarnya. Selanjutnya, tim membawa pelaku beserta barang bukti berupa sebilah pisau penikam ke Mako Polres Bitung, guna proses lebih lanjut sesuai prosedur hukum yang berlaku. Tim merespons laporan warga di salah satu perumahan di Kelurahan Danau Wudu terkait adanya pesta yang menggunakan sound system dan telah melampaui batas waktu yang ditentukan. Pesta tersebut masih berlangsung hingga pukul 1.30 dini hari, sehingga menimbulkan gangguan bagi warga yang sedang beristirahat. Selain mengganggu ketertiban umum, kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman antar anak-anak muda yang sudah berada dalam keadaan mabuk, sehingga dapat memicu terjadinya tindak pidana seperti penganiayaan, penikaman, dan lainnya. Untuk mencegah hal-hal tersebut, tim secara rutin melakukan penertiban terhadap kegiatan pesta yang menggunakan sound system maupun disko tanah di wilayah Kota Bitung, demi menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Kalau cinta sudah ada rasa seperti Selamat ulang tahun nih. Ya. Udah begini sudah drastis. Kalau korenya datang, kalau ada ini sudah cari apa ini? Hah? Ini rumah kiri kanan nih. Biar rumahnya. Kuat sekali kan. Perlu di sana boleh kan? Mari. Dari mana semua? Teman-teman, dari mana semua? Mana? Oh, jauh sekali loh kita. Berarti kan waktu nih? Ada? Kasih tol aja di pasir dia situ. Kasih lewat pasir Jo, tolakan. Lewat pasir, tolakan siya. Saat melintas di Jalan Wangurer, tim melihat sebuah kendaraan mobil yang terparkir di pinggir jalan dengan seseorang berada di dalamnya. Karena situasi tersebut terlihat mencurigakan, tim kemudian melakukan pemeriksaan untuk memastikan kondisi dan aktivitas orang tersebut. Malam. Malam. Woi. Woi. Itu Bang Bobo. Bang mana? Yo. Di mana? Mana? Di sini. Lampu otonya masih mati tuh. Lampu oto mati loh. Lampu oto. Mana weh? Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa pria yang berada di dalam mobil tersebut dalam keadaan mabuk berat.
Tim kemudian memberikan imbauan agar ia memindahkan kendaraannya ke tempat yang lebih aman, mengingat lokasi tempat ia parkir sangat sunyi dan berpotensi menimbulkan kerawanan. Beberapa pemuda berkumpul sambil mengonsumsi minuman keras di salah satu perumahan yang berada di Kelurahan Sagerat Weru II. Warga sekitar mengeluhkan bahwa mereka kesulitan beristirahat karena para pemuda tersebut juga memutar musik dengan volume keras. Bro, jangan Ini ada jam sewaktu. telat sekali kurang hari-hari di sini. Anak kedua orang anak. Mana itu? Udah mana diusir ke rumah orang. Daud. Wih, jangan ulang Jangan bikin orang balik ulang mana Awas na besok ngono dorong babel ulang sih mana kasi paling tuang penganan. Cek turun ikut. Saat melintas di jalan kompleks Nabati, tim melihat beberapa pria dan wanita yang tampak sedang terlibat adu mulut hingga menimbulkan keributan. Melihat situasi tersebut, tim segera mendatangi tempat itu untuk menenangkan keadaan dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Siapa so? Ada masalah apa? Ada masukan begini kok Andre. Dia kadang begini. Di request juga begitu Andre kalau suka minum. Jangan kau minum di sini, kita tolong dan pengaruh. Ini apa kita Mbak? Kurang bisa bekerja sini Bapak tolong dan pulang. Apa punya? Kita mau mencari begini. Yang mengamuk. Ya no, wajar. Dia kan keadaan begitu, mana kan tahu. Kita marah Pak Anti gara-gara itu. Masa mengamuk. jangan di sini, di sana. Di kos sana, di kos. Anda jangan di sini. Lagi minum dua. Memang itu orang Bapak. Cuma kita nggak suka dia minum di sini. Sudah tidak bisa begini di sini. Ini ada ke masukan ke apa? Song ada ke masukan ke apa? Siapa yang kamu suka? Itu orang dia. Nana kamu suka dia, nana yang kamu suka. Kita tahu ini Tarsius, yang ada. Moni yang datang di sini, Moni Nana yang mau ngamuk. kita petapa di sini. Kita petapa. Ya Pak Alfa bilang ada kemasukan dong. Yang bagus apa Sob? Orangnya mau kamari. Masa nggak ada Alfa bilang kemasukan? Boleh tinggal di mana? Kita ada beban apa kita petapa tinggal ini. Kita petapa bakutnya. Pinjam pulang. Pinjam. Kita petapa masa nggak ada masuk apa kita? Wajar Anda. Ya, so. Kenapa masuk? Ini sudah. Enggak, maksudnya Sudah. Bulan. Jangan. Karena bilang dia masukkan, maksudnya yang mau apa? Ya tinggal 5 orang. Pinjam. Dia yang merontak sudah. Dia pernah punan ini ke sini. Oh iya, bawa motor. Bawa aja. Mana wanita motor? Oh, pinjam. Bawa aja. Setelah dilakukan interogasi, diketahui bahwa keributan tersebut dipicu oleh permasalahan pribadi dan para pihak yang terlibat sudah dalam pengaruh minuman keras. Tim kemudian memberikan teguran serta memerintahkan mereka untuk segera pulang ke rumah masing-masing agar situasi kembali kondusif dan tidak berkembang menjadi kejadian yang lebih serius. Saat hendak melakukan patroli di Kompleks Pardo, tim melihat dari kejauhan beberapa pria dan wanita berada di tengah jalan dengan kondisi seperti baru mengalami suatu kejadian.
Setelah tim menanyakan apa yang terjadi, mereka menjelaskan bahwa keributan tersebut disebabkan oleh permasalahan pribadi. Orang tadi di jalan, tuh perempuan, dia ada status istrinya orang. Kok Pak Charles kan yang kita selama 3 tahun. Pun dia ganggu, pun dia tabrak, ada bajalang mau pulang dia tabrak Pak orang, banyak apa-apa. Cuma amankan, orang kan tinggal di Armadi di Doran 2, ini ibu ini, ada datang dari Armadi dia datang kemari, jadi boleh suruh pulang. Minta tolong Pak Angki, mohon supaya mau aman, tuh perempuan berbataria. Untuk perempuan kan? Perempuan orang Armadi di sana. Masih arah sana. Kan Oh, orang itu. 2 Katu dan Pak Charles semua pulang, dari besok mau masuk kantor. Bayangkan orang sudah dibawa kun dia Itu Pak tabrak. Charles DP mantan laki. Nah, dia itu ibu ada laki. Oh. Kok bagaimana kalau Pak Charles Ibu dengan Charles bagaimana? Kalau kita dengan Pak Charles hampir 2 tahun sama-sama. DP Belum istri Katu, share, iya, ya? DP istri Katu setuju kalau Charles ada bini nang lagi. Iya, ada bini tapi Mabuk ini ibu no. cuma mabok. Dia suka dan mesti jadi dia mesti dalam asal jadi dia itu no. Cuma tadi hampir orang mau pulang bagaimana? Dia lebih ini. Cuma kalau mau kurampas lah, mau pergi apa? Kayak komandan juga tuh mau kan. Apimu mana biar orang tua. Woi, mana apimu mana? Kurang ajar mana? Apa anda bilang? Salah satu wanita di lokasi tersebut mengucapkan kata-kata kasar kepada tim. Hal ini sempat memicu ketegangan karena beberapa anggota merasa tersinggung, mengingat tim datang dengan niat untuk membantu dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Charles ada kendaraan. Ada Pak, ada Pak. Dia boleh minta tolong naik situ. Hanya PPI ya. Makanya di kita ada bawa Ini mau bilang toran. Kita kan cuma bilang, kita juga Apa anda bilang tadi? komandan kita pelanggar, dia juga pelanggar. Kau apa anda bilang tadi? Sorry kan kita salah. Memang ada salah. Iya salah. Salah. Iya salah, kan tadi. Iya salah. Karena kita salah, kita semua minum bang. Kita nyara kurang. Kontrol dulu. Iya. Punya otak mana? Iya. Cuma pelakor, mana pelakor bangga? Enggak. Woi, pulang sana. Sudah ambil itu ke sana pulang. Kita mau pulang, no. Mau turun di mana, Bu? Kita bisa ke Polres dia sapi dah, Pak. Tim kemudian memberikan teguran keras kepada wanita tersebut dan memerintahkan untuk segera membubarkan diri serta pulang ke rumah masing-masing. Mau minum jam 10 masuk dalam, jangan usah di muka jalan begini. Di tempat lain, jangan di sini. Iya, ada aja dulu. Iya, Bro. Jangan di sini lagi mungkin, Be. Oh, siap. Terakhir ini. Be, Jek. Bersama ada, Be. Bersama ada. Siapa lari? Oh, apa? Oh. Beberapa pemuda berusaha melarikan diri saat melihat kedatangan tim, seolah-olah mereka sedang melakukan aktivitas yang mencurigakan. Tim segera melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan beberapa di antara mereka untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Satu lagi mana? Ada dua nggak mana? Ada dua. Sorry, sampai sini kali tanpa makan. Satu. Kemana?
kapan lari? Hah? Ke atas. Kalau di atas terbalik ya. Iya, alar dulu. Kalau saya kena. Bagi auto dorong ini. Saya kena. Kenapa dia? Kamu sini. Kamu. Dah, bawa ke sini. Jalan. Iya, sumpah bau ni dia ada. Siang. Tuh. Motor sini. Selur. Selur. Iya, selur. Kita tegangin Pak kasih. Iya, selur. Cuma lalu betul cuma kita tegang aja. Mana? Siapa kalah lagi? Apa? Tegangin siapa? Hah? Beriam. Iya, beriam. Pakai apa? Beriam. Hah? Luar kijum tuh motor. Pakai apa? Hah? Cukup. Pakai apa mana? Sudah. Iya, Pak. Sana. Terlalu banyak basumpah. Saat diinterogasi mengenai alasan mereka melarikan diri dan apa yang sedang mereka lakukan di lokasi tersebut, para pemuda tersebut bersikeras tidak mau memberikan keterangan yang sebenarnya. Mereka hanya berdalih bahwa mereka merasa takut sehingga memilih untuk melarikan diri. Bapak di sini. Bapak pakai motor ini. Bapak curi anak. Ini sampai motor ini. Hah? Kau anak pertama ini. Siapa orang lari? Oh, pisau. Kau pancuri monika. Apa dah? Kau? Siapa? Siapa yang pacaran lagi di motor? Apa yang mau bagi? Hah? Woi. Kenapa bukan mau lari? Pencuri. Hah? Apa dah? Pencuri. Tatang saking. Dia ada terus kok. Babaron, patroli. Terbalik. Teman-teman saya lari kita namanya ada apa? Takut siapa? Ada di motor. Ada yang bikin drive kan.
sini. Tiga motor mana ini? Sudah. Jangan tunggu apa? Put. Boleh tunggu. Boleh put. Apa sih terpal keluar? Setelah diinterogasi lebih mendalam, para pemuda tersebut akhirnya mengakui bahwa mereka baru saja berniat mencuri barang-barang yang berada di dalam mobil truk yang terparkir di pinggir jalan. Orang mau pakai terpal ini buat apa? Terpal bikin apa nih Pak? Kalau naik soto terus di bawah. Hah? Saya di bawah. Dorong sana di truk. Siapa yang di truk? Itu satu. Yang baju merah yang baju putih. Saya di bawah tadi. Nggak di bawah tunggu. Iya. Ya saya kincing ke kamang satu. Habis ke motor, baru yang lain naik. Berapa orang wanita? Muni ampa bukan muni 3. Hah? Ampa. Oh satu dapat lari tadi no? Iya. Yang tu jaket abu-abu. Apa berbeda mas? Yang lari? Siapa yang jaket abu-abu siapa? Alamak. Jadi dorong ampa tu jaket abu-abu no lari satu. Betul no tu jaket abu-abu yang hilang di utang-utang di belakang. Apa itu? Jaket abu-abu. Dorong ampa orang. Apa damai apa? Dorong so naik di atas trek. Oh, apa damai dah? Yang baru dorong kasih turun terpal no. Baru apa lagi? Belum ada yang dorong dapat itu. Ternyata mereka sudah berhasil mengambil sebuah terpal dari truk tersebut sebelum melarikan diri saat melihat kedatangan tim. Bawa motor. Yang ada dulu. Ah. Oh dia bawa apa? Bawa motor. motor. Oh, cuma motor orang. Dia spesial bawa pegang motor. Iya. Baru yang tu satu. Yang jaket hijau dia yang naik. Hah? Jaket hijau dengan jaket abu-abu yang naik di atas trek. Udah tanya. Iya kan. Iya. Yang jaket hijau dia yang di strike. Yang Sarif itu. Sarul kan Saril. Dia ambil apa? Yang terpal. Terpal sama-sama ngoni. Ada baku Tahu saya di pegang. bawah. Di bawah. Nah di bawah. Ada kincing. Oh, kayak tatu muti dah kincing. Iya kan. Apa-apa yang bisa ambil dan? Aki, Ada. minyak, Mana rencana mau BA apa? Cuma terpal. terpal. Masa cuma terpal sana, so tak buka kaca semua itu. Yang naik di truk tadi ambil, terpal siapa? Nah, anak pergi lah sana bilang anak, anak. Mana? Ini jauh sembarang. Sembarang. Pak itu punya Ricky. Semua alam di dekat sini Pak. Tim kemudian mengamankan ketiga pemuda yang kedapatan melakukan pencurian tersebut ke Mako Polres Bitung untuk diproses lebih lanjut. Sementara satu orang lainnya berhasil melarikan diri. Ade, ambil ke sana di belakang sana terpal. Yang situ basah-basah deh. Dari muka atau sana saya itu. Awas dari basah. Dorong bawah itu. Ano, harus dorong. Ano, kasi dorong dapat.